Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susian Afnis kelas Safety, dan sekarang saya akan merepresentasikan tugas metode penelitian AUD saya. Proposal skrip saya berjudul Upaya Meningkatkan Keterampilan Motorik Halus Anak Usia Dini Melalui Bermain Plastisin di TK Rumah Homi. Latar belakang masalah. Keterampilan motorik halus sangat penting bagi perkembangan anak usia dini dalam kehidupan sehari-hari dan kesiapan akademis. Motorik halus penting untuk kemampuan menulis, menggambar, dan aktivitas sehari-hari anak usia dini. Anak usia dini membutuhkan stimulasi melalui kegiatan menyenangkan seperti bermain plastisin di TK Rumah Homi. Permasalahan, kemampuan motorik halus bagian anak masih kurang dan media pembelajaran kurang bervariasi. Identifikasi dan rumusan masalah. Identifikasi masalah. Kurangnya stimulasi motorik halus dan media pembelajaran yang kurang variatif di TK Rumah Homi. Rumusan masalah, bagaimana meningkatkan keterampilan motorik halus anak usia dini melalui bermain plastisin. Tujuan penelitian, mengetahui peningkatan keterampilan motorik halus anak melalui kegiatan bermain plastisin. Kajian pustaka dan kerangka pikir. Kajian pustaka menunjukkan bahwa bermain plastisin terbukti efektif meningkatkan motorik halus anak usia dini. Penelitian terdahulu mendukung penggunaan media plastisin sebagai stimulasi perkembangan anak. Kerangka pikir. Kondisi awal motorik halus anak kurang. Kemudian dilakukan tindakan yaitu bermain plastisin untuk mendapatkan kondisi akhir yaitu keterampilan motorik halus anak meningkat. Hipotesis penelitian. Hipotesis tindakan bermain plastisin dapat meningkatkan keterampilan motorik halus anak usia dini di TK Rumah Homi, khususnya kemampuan menggenggam, meremas, menggulung, dan koordinasi mata dan tangan. Harapan hasil. Melalui kegiatan bermain plastisin secara terstruktur dalam 2 siklus PTK, diharapkan minimal 80% anak mencapai perkembangan motorik halus yang optimal sesuai indikator penelitian yang telah ditetapkan. Metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau PTK. Lokasi dan waktu penelitian di TK Rumah Homi Purwodadi. Waktu pelaksanaan Juli sampai Agustus 2026. Subjek 13 anak yang berusia 4-5 tahun. Desain siklus PTK. Siklus berulang hingga target ketercapaian terpenuhi. Tahapan setiap siklus. Perencanaan. Menyusun RKH dan lembar observasi. Pelaksanaan, kegiatan bermain plastisin di kelas. Pengamatan, mencatat perkembangan motorik halus anak. Refleksi, evaluasi hasil dan perbaikan untuk siklus berikutnya. Populasi, sampel, dan variabel penelitian. Populasi dan sampel. Populasi terdiri dari 20 anak usia 4-6 tahun di TK Rumah Homi dengan sampel 13 anak yang berusia 4-5 tahun sebagai subjek penelitian yang dipilih secara purposif. Variabel penelitian. Variabel X, intervensi. Bermain plastisin, membentuk, meremas, dan menggulung. Variabel Y, yaitu hasilnya, merupakan keterampilan motorik halus, yaitu menggenggam, menggunting, dan mewarnai. Teknik pengumpulan data. Metode yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi aktivitas anak. Instrumen penelitian yaitu lembar observasi dengan aspek kinerja dan skala penilaian 1-4 digunakan untuk mencatat perkembangan motorik halus anak selama kegiatan bermain plastisin berlangsung. Aspek penelitian yaitu terdiri dari persiapan, membuat bentuk dasar, detail bentuk, menggunting, mewarnai. Aspek tambahan, membersihkan area kerja setelah kegiatan selesai, menjelaskan hasil karya yang telah dibuat kepada guru dan teman. Prosedur penelitian. Penelitian dilaksanakan dalam siklus berulang menggunakan model PTK untuk memastikan proses pembelajaran dan evaluasi berjalan optimal. Siklus 1 terdiri dari tahap 1 dan 2, yaitu planning, menyusun rencana kegiatan bermain plastisin, dan acting, pelaksanaan pembelajaran sesuai rencana. Siklus 1, tahap 3 dan 4, yaitu observation atau pengamatan aktivitas dan perkembangan anak, dan reflecting, yaitu evaluasi hasil untuk perbaikan.
Siklus 2 dilakukan apabila hasil siklus 1 belum mencapai target indikator keberhasilan motorik halus yang ditetapkan. Jenis permainan dengan plastisin. Berikut adalah berbagai jenis permainan plastisin yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan motorik halus anak usia dini di TK Rumah Homi. 1. Membuat benda sederhana. 2. Permainan kombinasi. 3. Berbasis imajinasi dan cerita. 4. Permainan dengan alat bantu. 5. Berbasis teknologi digital. 6. Meremas dan menggulung. 7. Membentuk bebas. 8. Mencetak pola. 9. Eksplorasi tekstur. Tujuan dan fungsi bermain plastisin. Bermain plastisin memiliki beberapa tujuan dan fungsi. Yang pertama, koordinasi, meningkatkan koordinasi mata dan tangan. Yang kedua, untuk melatih kekuatan jari. Melatih kekuatan jari dan ketangkasan tangan anak melalui aktivitas meremas, menggulung, dan membentuk plastisin secara berulang. 3. Kemampuan akademis. Membina kemampuan akademis seperti menulis dan menggambar serta mengembangkan kreativitas anak. 4. Aktivitas edukatif. Bermain plastisin merupakan aktivitas yang menyenangkan sekaligus edukatif, mendukung tumbuh kembang anak usia dini secara optimal. Perkembangan motorik halus. Motorik halus melibatkan otot-otot kecil yang mendukung kemampuan anak dalam berbagai aktivitas penting sehari-hari. Perbedaan motorik halus dan kasar. Motorik halus melibatkan gerakan kecil dan presisi, sedangkan motorik kasar melibatkan gerakan tubuh besar. Melibatkan otot-otot kecil, tangan dan jari serta koordinasi mata tangan yang baik untuk menghasilkan gerakan terarah dan terampil. Penting untuk kemampuan menulis, menggambar, menggunting, dan berbagai aktivitas akademis serta kehidupan sehari-hari anak. Kesimpulan dan manfaat penelitian. 1. Bermain plastisin terbukti efektif meningkatkan keterampilan motorik halus anak usia dini di TK Rumah Homi secara signifikan. 2. Manfaat yang dirasakan oleh anak, guru, dan sekolah dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. 3. Direkomendasikan untuk diimplementasikan di TK Rumah Homi dan lembaga PAUD lainnya sebagai media pembelajaran motorik halus. Terima kasih. Demikian presentase dari saya, semoga bermanfaat.